Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dream semua, balik lagi nih bareng aku Sania. Nah, tadi tuh aku lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Nina Nugroho. Tadi kita ngobrolin tentang mencari kenyamanan di busana kerja. Nah, dari ini aku lagi coba live ulang lagi karena tadi ada gangguan koneksi sedikit. Dan kita lagi nunggu Mbak Nina Nugrohonya untuk bergabung. Nanti kalau udah bergabung mau langsung aku undang dan langsung ngobrol-ngobrol pastinya. Gimana sahabat Dream kabarnya hari ini? Oke, kita masih nungguin Mbak Dinanya untuk bergabung dulu. Tadi aku udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi Mbak Dina itu dulu mulai buka lini bisnis di Dina Nugroho Store itu pada tahun 2016. Dan ketika awalnya buka itu tadinya ada tiga fokus, tapi akhirnya dikerucutkan menjadi busana restoran Muslim. Oke, ini aku udah coba undang lagi Mbak Dinanya. Oke. Halo Mbak, ini suara aku lebih jelas, koneksinya lebih aman ya? Aman, siap. Oke, Suara kayaknya tadi suara jelas-jelas. Oke, kayaknya tadi karena ada gangguan koneksi sedikit ya. Jadi aku udah ganti dulu. Oke, jadi ya, berarti Mbak Nina tuh mulai di 2016 ketika emang lagi banyak-banyaknya busana fashion muslim mulai muncul ya Mbak? betul. Busana Muslim itu kan 2010-an ya, itu kan udah mulai Ya. booming banget tuh dengan apa adanya hijabers community dan segala macamnya kan, dengan berbagai trennya saat itu gitu. Nah, di tahun 2016, 6 tahun kemudian, Nina Nugroho baru uh, mulai untuk launching brand Nina Nugroho. Nah, saat itu juga uh, sebenarnya apa ya, ceruk pasarnya tuh masih besar, tapi karena di awal tuh to be honest kita apa namanya kurang riset kali ya. Jadi ini pelajaran juga nih Nah, buat para pembuka brand semuanya. iya. Jadi ternyata apa yang jadi seleranya kita sebagai seorang desainer itu belum tentu menjadi apa namanya selera market Selera pasar. juga. Hmm. Betul, jadi antara market sama produk tuh nemuin gimana fitnya, itu nanti mungkin di pertanyaan selanjutnya kita bahas sedikit-sedikit. Itu sih, jadi memang sedang booming-boomingnya busana muslimah di tahun 2016 Hmm. itu. Oke, wah menarik banget. Berarti dari 2018 sampai sekarang itu Nina Nugroho Store udah fokus banget di busana kerja ya Mbak? Ya, Gimana sih busana kerja tuh sebenarnya apa yang membedakan busana kerja sama busana lainnya kayak kasual dan lain-lain yang menjadi eh, ciri utamanya gitu. ya. Yang pertama pasti kemana busana itu dipakai kan. Kalau kasual untuk selain bekerja, kalau kerja kan ya pasti Hmm. untuk itu. Kemudian juga bahasanya desainnya juga kan berbeda Pak. Kalau untuk yang Oke. kasual. Kemudian penggunaan bahannya ya, ini juga agak tricky penggunaan kasual dan pastinya harus kita bedakan karena busana kerja itu kalau buat kami merupakan sebuah personal statement gitu ya Mbak Sania ya. Kita sebagai Bener-bener. perempuan itu mau di mau membawakan diri kita seperti apa, mau dilihat seperti apa, mau diperlakukan seperti apa, seperti itu sih. Dan di Busana ini jadi satu arena yang luar biasa untuk kita bisa menunjukkan personal statementnya kita itu. Makanya saya juga belajar khusus untuk psikologi fashion Mbak Sania. Jadi uh, fashion psychology itu emang emang penting banget karena memang arena bermainnya saya kan untuk sebuah brand di busana kerja ya. Jadi desainnya itu mau kayak gimana, warnanya itu mau apa, itu semua menjadi pembeda ya dengan busana-busana non kerja gitu. Oke. Oh, jadi emang dari desain, dari pemilihan bahan, dari warna itu semuanya udah berbeda sama busana lainnya ya. Karena busana kerja itu emang ditunjukkan untuk ketika bekerja, sedangkan busana kasual mungkin buat hangout bareng teman atau ngumpul-ngumpul ya. Iya. Benar. Oke.
Nah, kalau misalnya aku mungkin dari anak kuliahan baru mau masuk ke dunia kerja, terus aku bingung, busana kerja tuh harus seperti apa sih? Boleh dong Mbak Nina jelasin gimana caranya kita memilih busana kerja? Iya. Yang pertama tentukan dulu kita nyamannya menggunakan kategori busana kerja yang seperti apa, gitu kan? Hmm. Karena apa ya? Jangan sampai kelihatan di orang bagus, di kita sebenarnya nggak gayanya gitu, tapi kita maksain gitu untuk supaya bisa kelihatan bagus. Nggak apa-apa kita be ourselves ya, jadi diri sendiri kan, tapi tetap juga sisi profesionalitasnya yang di apa ya, Hmm. yang dinaikkan gitu. Itu yang Oke. pertama. Ikutan orang, temukan gaya-gayanya sendiri itu seperti apa. Ciri Makanya khasnya di kayak gimana? Nina Nugroho juga menyediakan kategori busananya kan berbeda-beda gitu. Silakan mau pilih yang mana sesuai kepribadiannya. Yang kedua Hmm. pastinya eh, apa ya, pilihan-pilihan warnanya Mbak Sania untuk yang pemula bekerja ya. Pilihan-pilihan Hmm. warnanya sebenarnya punya warna-warna yang basic dulu gitu supaya mudah dipadu-padankan. Terus model busananya juga untuk awal-awal ngumpulin koleksi, saran saya sih perbanyak juga yang basic juga gitu. Jadi supaya juga looknya nggak kelihatan sama terus, tapi bisa bisa padu padan kan kalau basic mau sama rok gitu, mau pakai Hmm. blazer lagi itu pun bisa gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya hindari yang motif terlalu Kelihatan gitu. seperti polkadot atau misalnya bunga gitu, itu hindari. Hmm. Garis-garis pun pilihlah garis-garis yang samar gitu, yang halus. Hmm. Ya kita sama-sama ketahui kalau baru awal kerja kan dompetnya masih belum tebel ya Mbak Sania, jadi Bener bener bener. aktif gitu memilih busana kerja yang mana. Ini nggak ada hubungannya sama harga, kita harus beli busana yang murah-murah nggak juga, karena nanti nggak sesuai sama kaidah sustainable Nah, fashion. iya Busana ya. murah itu awet, jadi ya apa seperti tadi apa namanya saran saya untuk yang baru mulai mau bekerja. Oke. Oh, wow. Berarti emang kalau misalnya mungkin baru awal-awal lebih baik pilih yang cari aman dulu aja gitu ya, Mbak. Cari aman, ngambil-ngambil yang polos-polos tapi basic-basic tapi banyak. Nanti jadi bisa di mix and match sama satu sama lain ya. Betul sekali. Ya, karena juga kalau terlalu gimana nanti nggak enak senior kan, Mbak. Benar-benar. Oke. Nah, kalau misalnya untuk busana kerja nih, tadi Mbak Dina sempat mention warna. Warnanya seperti apa sih Mbak yang cocok untuk busana kerja? Ya, busana kerja ini juga apa warna jadi sebuah tantangan tersendiri nih Mbak Sania. Ya. Kita tuh sebenarnya tidak ada kaidah khusus ya. Sebuah busana kerja tuh warnanya kayak harus Hmm. warna-warna dasar. Itu Iya. nggak juga. Memang kalau Nina Nugroho berangkatnya dari warna-warna dasar dengan padu padan busana yang warna-warna yang lebih kontemporer. Itu tergantung kita mau mau apa ya, menganalogikan pakai busana tersebut kira-kira si customer dalam kondisi yang seperti apa gitu loh Mbak. Jadi misalnya warna hitam hitam itu kan warna aman dan juga warna misterius juga gitu kan, warna yang mau dipakai kemana aja yang nggak pernah salah. Mau dipadukan dengan warna apa, misalnya kita mau ketemu orang baru itu ya kami yang menyarankannya warna-warna yang soft gitu kan, jangan terlalu breng, karena di warna soft itu ada aura keterbukaan, ada aura kenyamanan seperti itu. Jadi iya, memang padu padan warna itu berangkat semuanya kalau Nina Nugroho dari warna basic, tapi Hmm. kemudian dipadankan dengan warna-warna kontemporer. Semuanya ada maksudnya, semuanya ada apa ya, ada maknanya gitu loh. Kenapa dipadukan sama warna ini? Kenapa Hmm. kemudian bisa apa seperti apa gitu, disesuaikan dengan tadi ya, fashion is a personal statement. Gitu. Benar-benar. Nah, tadi tuh Mbak Nina kan juga sempat Mbak Nina ketika mau ngejalanin bisnis ini ngambil psychologic untuk tahu nih cara bikin bajunya kayak gimana.
apa sih yang Mbak Nina mungkin salah satu pedoman Mbak Nina dari yang psychologic itu untuk Mbak Nina terapkan ketika mendesain sebuah busana kerja? Dua hal utama, yang pertama warna, yang kedua Hmm. desain tuh. Oke. Itu kalau dari warna seperti yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, kalau yang desain Hmm. itu jadi misalnya kita mau ada modifikasi apa piping gitu. Piping tuh yang seperti ini nih Mbak, yang Ini ya. ujung-ujung kecil Oh, ini. itu nggak ada ya, yang kayak aku pakai. Ini. Itu Oke. diletakkan kira adanya di mana gitu. Kemudian juga kita harus juga mengenal customernya kita tuh personanya seperti apa gitu. Misalkan segmennya di umur berapa sampai umur berapa. Kalau umur berapa sampai umur berapa itu artinya dia punya tantangan di mana gitu misalnya ya. Berarti tantangannya biasanya kalau di segmen pasar saya tuh kan usia dari 25 ke 50 ya gitu. Itu Hmm. bagian tangan kan agak membesar, kemudian Oh bagian iya. pinggul membesar gitu. Jadi memang kita pemilihan dari size-nya bukan size Indonesia. Nina Nugroho pakai international size juga kan gitu. Terus juga busana desainnya itu juga mau taruh piping, kita taruh pipingnya di mana itu juga kita pikirin benar-benar gitu supaya menegasi sesuatu yang ingin pesan yang ingin kita sampaikan ke customer melalui Agar sebuah pesannya desain. sampai. Betul. Kayak agar Kayak pesannya tetap sampai. ya, alhamdulillahnya pesan itu sampai ya. Kayak kita misalnya mau menaikkan apa dan warna apa, kemudian desainnya seperti apa, dan alhamdulillah diterima di customer testimoninya dengan menggunakan busana Nina Nugroho, kita jadi apa kepercayaan dirinya. Bayang Oke. perempuan bekerja ya punya kepercayaan diri yang maksimal. Hmm. Wow, udah semua kan gitu. Yang seperti itu, Mbak. Lalu selain itu juga kenyamanan ya pastinya gitu. Jadi yang desain-desain kita tuh tegas tapi nggak ribet gitu loh. Karena dipakainya kan ke kantor ya. Bayangin sih kalau mau ke kantor tapi ribet sama sama baju yang kita Bener. pakai gitu. Kan sering banget ya kita menemukan rekan kerja kita atau siapalah gitu ya di kantor yang kok kelihatannya nggak nyaman banget sih sama baju yang dia pakai. Punya efek Kak, dikit-dikit ke kamar mandi, dikit-dikit ke kamar mandi Ya, untuk benerin. ngerapiin baju gitu ya. Ini wah pokoknya Hmm. dengan begitu aja kita udah kehilangan berapa banyak waktu coba untuk ke kamar mandi. Gimana Iya. kalau misalnya kamar mandi tiba-tiba ada peluang di kantor Mm-mm. yang masuk gitu akhirnya nggak Hmm. kejawab ke kamar mandi. Itu banyak banget Hmm. Mbak yang pada saat kita validasi pasar riset itu ke mention tuh Ternyata ini. gitu gitu, Iya, iya. gitu kan Tapi menarik yang sih. mm-mm. Menarik sih. Karena yang aku pakai ini sekarang ya Mbak. Ketika aku dapat, jujur aku ngeliat kayak, wah busana kantor tapi kompleks banget nih dalam satu look. Cuma ketika aku pakai, oh gini, ya udah langsung dipakai, langsung ngikutin badan. Terus aku juga dapat aksen yang si kantong. Ini salah satu hal penting loh buat banyak perempuan. Iya nggak sih? Iya Jadi ketika apalagi pas ngaca, apalagi pas kantor yang Mbak Sani ke kantor itu mm-mm. kan mau keluar sebentar gitu ya cuma bawa handphone sama kartu apa uang Hmm. gitu bawa tas kan memang untuk detail-detail desainnya sendiri kita sesuaikan dengan kebutuhan segmen pasar kita kayak contohnya juga ada Hmm. kancing jadi untuk usia 25 sampai 50 itu kan ada ya ibu-ibu muda yang bisa jadi masih Ya, menyusui kan. Jadi kita pun mempermudah mereka juga. Kemudian juga betul ada sekali. double manset, artinya kan manset Mm-mm. bisa dibuka. Jadi jangan sampai kita tuh ke kantor udah keren, bajunya rapi, tapi pas mau sholat susah gitu. Ya, Kadang-kadang itu juga apa detail kecil tapi kan penting banget ya. Jangan sampai kalau pas mau hmm. sholat dinaikin susah. Susah banget naikinnya sakit gitu tangannya.
Jadi kan jadi nggak keren juga ke kantor. Kita pun juga Iya. untuk launching ini nih Mbak Sania, kita hitung Hmm. betul-betul gitu. Jangan sampai nantinya di bagian depan sini nih kebuka. Ini kan makanya Kelihatan. Ah, buka itu sudah dalam proses penghitungan yang hmm. yang Iya, iya, ini iya. jadi nggak akan kebuka-buka gitu. Sering Buka. kita apa abai ya di bagian sini, sedangkan ini kan area yang harus dilindungi juga oleh oleh para Hmm. perempuan. Hmm. Terus selain itu juga Mbak Sania, kita semua produk search-nya itu Hmm. semua produkannya selalu menutupi bagian belakang gitu. Karena Iya. menurut dua hal yang penting ya untuk busana kerja, yang pertama nyaman, yang kedua sopan gitu. Kita Nah, hmm. kalau misalnya di busana kerja kita sudah dalam tanda kutip ya mengundang gitu kan, gimana kita mau diperlakukan, gimana kita diperlakukan itu kan tergantung bagaimana kita berbusana satu item yang menjadi pencetus ya untuk orang Iya, gimana iya. dia gitu. Jadi semuanya tuh nya itu internasional tapi kelihatannya tetap fit Hmm. to body, lalu ketat tapinya pas, terus Nggak bagian belakang menutup. juga gitu. Jadi itu kita tuh benar-benar mau melindungi harga diri seorang wanita nih Perempuan. gitu di tempat kerja. Iya, iya. Jangan nanti mereka diperlakukan tidak sesuai Hmm. dengan kehormatan seorang wanita. Itu semua kita Benar-benar. pikirkan gitu. Jangan sampai kita apa ya? Ya sampai ada juga testimoni yang pesanku nyampe berarti ya ke customer gitu yang Oh, pakai Nugroho tuh apa ya merasa bikin dihargai lebih. kita gitu. Ya. Kita merasa sebagai wanita selain percaya diri tadi. Itu sih Mbak dua hal tadi yang sangat menurutku gitu ya sebagai seorang desainer busana Hmm. muslim Keren, gitu. keren, keren. Oke, berarti Mbak selain itu ada nggak sih trik khusus untuk para pekerja kantoran perempuan-perempuan yang ingin memilih baju atau busana kerja? Ya, yang pertama pastinya tadi ya pilih busana yang nyaman dan sopan. Yang Hmm. nyaman itu yang seperti apa? Nyaman itu ya turunannya standar lah ya, pakai bahan yang tidak mudah kusut. Karena repot juga tuh Mbak, udah Hmm. nyaman, misalnya bahannya tuh gampang kusut, itu juga jadi nggak Ah, maksimal bener. kan gitu. Kemudian yang kedua juga menggunakannya sesuai dengan lokasi kerjanya kita gitu. Kan kerja nggak semuanya ada di indoor, ada juga yang kerjanya di Hmm. lapangan. Nggak perlu dipikirkan kan gitu. Hmm. Kemudian untuk nyamannya juga dengan menggunakan busana yang kita pakai, gimana caranya kita tuh malah tidak membatasi produktivitasnya kita gitu. Ada kalanya kan yang menurut kita bagus, yang menurut kita pas gitu, tapi nggak sesuai gitu untuk dipakai ke kantor. Terlalu ribet Hmm. misalnya, hanya terlalu terang, motifnya terlalu beragam gitu kan. Akhirnya Hmm. itu uh, membatasi ruang gerak kita. Kan kalau kita ke kantor kan mau ibaratnya mau mau apa ya analoginya kita mau perang kemana aja itu siap Ya, gitu. Bayangkan kalau kita pakai baju yang ribet, terus ternyata kita ditugaskan untuk kemana, terus ternyata nggak ada apa ya nggak ada susah fasilitas sendiri. mobil, kita harus naik Hmm. kereta, atau harus naik apa motor gitu kan, Bener. gojek atau harus naik Hmm. kendaraan umum. Gimana kalau misalnya kita terlalu repot ya, nggak simple gitu. Hmm. Kemudian juga jangan yang Hmm. mengundang, pastinya yang memberikan ruang gitu. Jadi kalau size kita M, Hmm. ya jangan aku size kita S gitu. Karena kan itu Ah, iya. nggak banget kan buat badan kita buat bergerak Cuma gitu demi yang kurus gitu. Kamu pakai size apa? Ah, aku pakai size S, tapi ternyata metet-metet di badan nggak itu muat. juga jangan gitu. Terlalu ketat juga kan kelihatannya nggak enak ya Mbak gitu. Hmm. Seperti itu busana kerja yang menurut saya pas Emang. gitu kantor. Oke. Kalau untuk bahan, tadi kan Mbak Nina juga sempat mention kalau misalnya lagi kerja terus disuruh kemana nggak ada fasilitas mobil harus naik kereta dan lain-lain. Ada nggak sih mungkin bahan-bahan khusus yang kalau aku pribadi ya Mbak,
kalau milih baju itu karena aku mobilitasnya juga cukup tinggi dan biasanya naik kereta dan lain-lain juga naik motor. Aku tuh paling ngehindarin yang namanya bau matahari. Kan ada tuh Hmm, bahan-bahan yang bikin kita bau matahari. Ada nggak sih Mbak bahan-bahan yang harus dihindari yang seperti itu? ya. Bahan-bahan kalau untuk baju kerja itu aku prefernya Hmm. ke katun sebenarnya, tapi bukan yang 100% katun ya, karena 100% katun itu memang adem, memang nyaman, tapi kusyut gitu. Jadi memang aku masih menyarankan yang ada campuran poliesternya gitu. Nggak harus banyak. Jadi kalau misalnya perut ini kan juga wajar ya gitu, natural kan Hmm. nggak apa-apa. Jangan terlalu kusut banget gitu. Kemudian juga yang kedua paduan bahannya sih kalau kami selalu pakai semi woolnya juga kita lihat ya, bukan semi wool yang kayak baju hangat Buat untuk winter. keluar Heeh. tubuh. Semi-wall juga kan gramasinya bermacam-macam. Kita ambil gramasi yang paling ringan gitu. Jadi gramasi itu bahan itu 1 meter apa satu berat bahan tersebut tuh sebagaimana sih gitu. Jadi jangan jangan pakai yang terlalu berat karena nanti efeknya kan ke panas. Nah kalau Hmm. yang untuk matahari ini gitu, memang iya ada jenis bahan-bahan yang maksudnya mungkin mau menyerap keringat kali ya gitu, Oh. tapi juga kan menimbulkan bau tidak sedap juga gitu. Maka dari itu pemilihan bahan untuk busana kerja penting banget. Biasanya kan bahan-bahan untuk baju olahraga ya yang agak Hmm. apa baju Hmm. menimbulkan kurang Bau. sedap. Ya, nah itu sebaiknya ya disesuaikan ya baju bahan-bahan buat baju olahraga ya jangan karena adem dipakai untuk didesain busana Kerja. kerja karena Nggak nantinya cocok. akan iya nggak cocok terus juga nyerap keringatnya itu loh gitu yang kemudian menimbulkan bau gitu Mbak. Jadi kembali lagi sih ke desainer juga harus kenal banget sama bahan gitu. Misal Bahan. mau Benar-benar. silk gitu ya misalnya Hmm. itu hati ada kalanya juga jadi batu kalau yang kita banyak aktivitas di luar. Jadi pastikan juga yang uh, satin silknya juga yang ini ya yang punya adem tapi juga tingkat kerapatannya itu masih ada lah untuk keringet itu gitu jangan terlalu ini seperti itu sih Mbak. Jadi desainer juga perlu kenal benar-benar sama karakter bahan yang mau dipakai. Makanya kalau di Nina Nugroho tuh untuk pemesanan bahan saya masih pegang sendiri Mbak ininya. Nah, karena biar yakin ya. Feel-nya tuh kayak apa, nanti terlalu berat nggak ya, nanti ini panas nggak ya, gitu. Ini nanti kira-kira bau nggak ya, gitu. Seperti itu. Jadi memang harus dikenali betul-betul dan sesuai penggunaannya. Jangan sampai ya tadi ya busana untuk olahraga terus dipakai buat Dipakai. desainnya sih bisa Menarik jadi sih. ya, tapi kan bahannya tetap aja. Tetap aja beda. Eh, Benar-benar. Menarik. Nah, kalau misalnya untuk model tadi Mbak Nina juga sempat mention di Nina Nugroho Store itu ada beberapa model yang dikerucutkan untuk segmennya masing-masing kan. Emang ada apa aja sih Mbak model baju di Nina Nugroho? Iya, ada shirt dipadu padan biasanya temennya sama pie pants. Ada tunik, tunik Mhm. juga sama pie pants, ada kulot juga gitu. Kemudian ada dress juga gitu, ada midi juga itu shirt tapi yang pendek. Kemudian padu Mhm. padankan shirt. Khusus untuk midi Mhm. kita terpisah nih Mbak Sania. Dijualnya satu set sama shirt gitu. Kalau yang lain bisa Mhm. dipisah-pisah, walaupun memperlihatkan satu look, tapi semuanya bisa dipisah-pisah. Kenapa? Kita Mhm. menghindari customer itu nanti salah memperdankan. Bisa jadi kan midi kan tadi ya agak pendek ya. Khawatirnya Mhm. customer itu padanin sama pie pants kan malah juga nggak Mhm. sesuai sama Nggak awal tadi. sesuai.
yang nyaman dan sopan tadi kan gitu. Jadi saking menjaganya kita sama value yang kita mau tanamkan kepada customer itu akhirnya ya gitu dibuat bundling Hmm. penjualan midi dan rok tidak bisa terpisah gitu. Wah, menarik. Nah, Mbak, kan busana di Nina Nugroho Store ini kan emang yang untuk busana perempuan muslim yang bekerja ya. Ada tipsnya nggak kalau untuk memilih kerudung? Atau di Nina Nugroho Store juga udah ada kerudungnya itu sendiri? Ya, kita itu kalau pemotretan udah langsung kita padan-padanin tuh Mbak semuanya gitu. Jadi supaya apa? Supaya ini juga ada maksudnya ya, bukan bukan asal-asalan. Karena uh, wanita bekerja tuh rata-rata kan berarti punya peran yang ditambah satu perannya gitu ya sebagai Ya. perempuan gitu. Sebagai ibu, gitu, sebagai istri, sebagai anak dari orang tua kita, plus sebagai wanita yang Hmm. bekerja. Nah, biasanya yang wanita bekerja ini juga nggak punya waktu banyak gitu untuk mempersiapkan diri, bener nggak sih? Karena harus Ya, benar-benar. nyiapin anaknya dulu, baru kemudian diri sendirinya baru siap-siap. Nah, tujuannya balik lagi ke foto tadi agar supaya nempel nih di pikiran dan memorinya para perempuan bekerja itu nggak usah susah-susah. Kalau mau pakai baju ini, sak sama kerudungnya langsung seperti ini gitu. Jadi referensi lah kira-kira seperti itu agar supaya meringankan beban pikiran para wanita multiperan ini karena itu Benar-benar. banyak yang sederhana tapi sering nggak sih kita Memakan terlambat waktu. Pak, Benar. karena kelamaan pilih-pilih baju mau dipadanin sama apa ya kerudungnya apa ya gitu Kerudung tuh gitu aku paling bingung, Mbak. Ujung-ujungnya aku pakai kerudung hitam lagi, hitam lagi. cari aman lagi kan iya Cari itu aman. yang kita juga mau mau kasih referensi itu gitu supaya nggak Hmm. ribet-ribet deh para perempuan muslimah itu di kantor gitu. Wah, menarik, menarik. Tapi kalau misalnya untuk, kan tadi kita ngomongin bahan untuk baju ya. Kalau untuk kerudung ada nggak bahan-bahan tertentu, terus atau mungkin modelnya kerudung seperti apa yang cocok untuk digunakan ketika ngantor? Ya, kalau kita semuanya itu rata-rata pakai vol semua Mbak, bukan pakai Hmm. satu. Karena apa? Karena eh, kalau shiny itu kok rasa-rasanya kurang pas ya kalau mau di Malam ya, untuk acara kantor. malam. Betul, kecuali untuk acara yang lebih formal atau untuk acara malam gitu. Jadi kita pun memilih bahan semuanya itu doff untuk kerudung Mbak seperti ini gitu. Hmm. Terus juga mudah dibentuk dan lebih apa namanya yang nggak mudah kusut gitu. Jadi kayak kerudung Hmm. yang saya pakai ini belum saya setrika langsung Oh, uh, belum disetrika aja kayak gitu ya? tadinya kan mau pakai baju yang lain mau pakai baju pink gitu tapi Eh, tadi karena buru ada kancing yang copot gitu ya udah aku langsung Aduh. ganti baju lain terus Heeh. kerudungnya ya udah ambil langsung pakai alhamdulillahnya tuh kan nggak kusut. Itu juga Hmm. jadi apa ya uh, ini juga gitu bisa jadi pertimbangan juga untuk yang mau cari kerudung untuk ke kantor tadi ya bahannya voal pastinya nyaman kemudian juga doff ya jangan yang shiny gitu kemudian yang mudah dibentuk dan adem pastinya gitu seperti itu Ringan sih ya? Mbak ringan motif dan motifnya juga yang jangan yang terlalu bagaimana gitu ya yang simpel-simpel Hmm. aja seperti itu. Oh, menarik banget. Aku jadi dapat insight banyak nih kalau misalnya mau milih-milih busana kerja yang nyaman tuh yang seperti apa sih dari Mbak Nina. Oke. Mbak Nina nih mulai terjun ke dunia fashion jadi desainer dari kapan, Mbak? Dari 2010 waktu itu tapi brandnya bukan Groho, brandnya masih brand lain 2010 kemudian itu kan yang tadi saya sampaikan ya yang banyak apa ala-ala hijabers itu gak sempat tuh seperti itu gitu kemudian udah mulai syari ini saya juga sempat ngeluarin Ngikutin. brand syari. Iya, tapi kembali lagi ternyata ya itu ya karena fashion is a personal statement dan my personal statement is not kind of Iya seperti gitu. itu. Jadi balik lagi ya
gimana aku apa ya, pemikiranku tuh pertanggungjawaban sosialku tuh di mana aku jual busana syar'i tapi aku nggak pakai baju syar'i gitulah kira-kira Ya. ya. Jadi aku rasanya Mhm. kayak eh, nggak boleh begitu gitu. Jadi apa? Aku kemudian di tahun 2016 ya udah busana Nina Nugroho dengan cara berbusana yang bukan syar'i. Gitu Mbak, 2010 ke 2000 Menarik, konsisten. menarik. Selama, selama prosesnya, konsisten selama 11 tahun ya sampai saat ini, ada tantangannya nggak sih, Mbak? Aku dengar-dengar sempat dilarang juga ya awalnya. Ya, di tahun kita ngobrolin Nina Nugroho aja supaya lebih Iya, ini ya iya. Mbak, fit gitu ya. Uh, uh. Karena dari 2010 itu kan hmm, apa ya, merupakan sebuah hobi gitu. Kalau udah hobi itu komitmennya tuh jadi kurang di situ. Akhirnya kalau komitmennya kurang, job kita juga nggak full gitu ya di situ. Ah, keluar keluar rumahnya iya, cari bahan apa segala macam kan, terus juga waktunya juga banyak terbuang juga, bukan terbuang ya, banyak dialokasikan untuk ngedesain, untuk ngurusin ini itu dan segala macam, tapi pemasukannya itu nggak sesuai gitu, karena ya itu tadi namanya hobi kan up and down ya, begitu kita lagi ada motivasinya, Benar, oke. betul. Oh, begitu enggak, ya udah diem lagi. Nah, yang kayak gitu tuh untuk sebuah bisnis nggak boleh. Konsistensi itu kan penting banget. Akhirnya didaulat sama suamiku nih, uh, kamu mau punya bisnis, kamu mau begini-begini aja atau mau punya bisnis yang serius gitu. Kalau mau begini-begini aja, sebaiknya hentikan aja di sini karena sayang waktunya gitu kan. Mendingan ngurusin anak-anak. Tapi kalau misalnya kamu mau punya bisnis yang benar, yuk kita bikin bisnis yang benar gitu. Itu mulai triggernya di situ. Udah semua muanya di riset lagi dari awal untuk bikin bisnis yang benar, yang bukan hanya sekedar hobi gitu. Itu baru terwujud tahun 2016 ya Mbak Nina berarti. Mas. Menarik, menarik. BTW Mbak Nina, ini di kolom komentar udah ada beberapa pertanyaan. Ini mau aku bacain ya. Yang pertama itu dari TRRN 17. Ketika Mbak Nina merancang sebuah koleksi, ada orang tertentu kah yang menjadi inspirasi Mbak Nina? Ada inspirasinya nggak? Sosok inspirasinya nih. Ya, pastinya ada ya, karena kita tuh harus punya persona untuk desainnya kita mau dipakai oleh orang yang seperti apa gitu ya. Kalau aku Hmm. tuh suka ini Mbak, Queen Rania dari Jordania. Ya, ya, ya. Aku suka beliaunya gitu. Terus juga Kate Middleton gitu. Ya, sosok-sosok seperti itu gitu. Jadi yang nggak ribet kalau pakai baju, elegan dan pastinya nyaman dan apa tadi personal state-nya banget gitu. Orang kan nggak udah nggak mau macem-macem lagi ya kayaknya kalau ngeliat gitu kan. Nah udah ya walaupun kalem, walaupun adem gitu, tapi dia punya pembawaan tertentu yang bikin orang ngelihatnya ya nggak jangan macem-macem dia sama gua gitu. Kayak apa ya? Eh, punya power gitu dari dirinya sendiri untuk dilihat Oh, sama orang. Jadi sepelekan atau dianggap lemah sama orang lain ya. oh iya. Wah, keren, keren, keren. Tapi emang iya sih, personal statement tuh penting banget ketika kita ngebicara tentang fashion. Karena aku pribadi juga kayak gitu, Mbak. Aku tadi Mbak Dinda bilang kan kalau misalnya keluar rumah harus ganti-ganti baju nih, itu nggak makan waktu. Aku kayak gitu, Mbak. Kalau aku nggak pede, aku bisa ganti 3 kali, baru aku yang pakai yang pede aja deh daripada bingung lagi. Betul, itu juga ngaruh kan ke cara kita kemudian bersosialisasi sama orang. Kalau kita lagi nggak pede Jadi pakai kayak aduh baju, malu deh. terus juga jadi kita kayak nggak maksimal aja ada di sebuah situasi gitu kayak ya itu makanya jangan deh kita memilih busana untuk ke kantor yang malah melimitasi diri kita sendiri gitu. Itu Bener-bener. PR-nya
desainer. Customer mah udah tinggal ini aja. Tinggal milih mau yang mana nih modelnya ya. Betul. Aduh, oke. Ini yang Iya. kedua pertanyaan ada dari Dian underscore 3 underscore is one dari tips merawat baju kerja itu apa bedanya Mbak sama baju harian? Apa ada treatment khusus agar tidak pudar warnanya? Ada Iya. nggak Mbak? Ada, tergantung. Jadi bukan itu busana kerja atau busana non kerja ya. Lebih tepatnya sih ke bahannya sih. Itu pakai bahan apa gitu. Tentunya karena busana kerja pasti kan ada spesifikasi bahan tertentu yang dipakai. Nah ya caranya kalau di Nina Nugroho sih busananya nggak ada yang rewel ya karena memang saya juga berempati gitu kepada para perempuan multiperan itu kalau misalnya kita harus punya busana yang perlu treatment khusus kayaknya ribet banget. Treatment ya nggak khusus-khusus banget seperti biasa lah. Dicuci seperti biasa tapi jangan pakai air panas, jangan juga pakai air dingin, pakai air yang biasa suhu suhu biasa aja gitu. Kemudian juga dipisahkan kan antara baju terang dan baju gelap supaya nanti warnanya nggak bercampur gitu. Kemudian juga dijemur ya jangan kena sinar matahari langsung. Sebaiknya kan ada pelindung juga di atasnya. Pada saat disetrika juga disesuaikan dengan bahannya. Kalau katun ya katun, kalau linen ya linen gitu. Jangan juga terlalu panas nanti akhirnya jadi berubah warna ya gitu karena kepanasan kan suka putih agak kecoklat jadinya gitu seperti itu sih memang jangan apa kalau aku ya brandku ya pilih bahannya ya jangan terlalu yang bikin orang ribet deh gitu seperti itu. Jadi emang di Nugroho itu emang dari bahannya itu sendiri udah nggak bikin ribet orang. Jadi ketika pembelinya customer Nugroho mau menggunakan bajunya itu jadi kayak nggak perlu mikir ribet untuk ngerawatnya ya. Betul, iya, nyucinya ya Bahan standar seperti aja. Kenapa? bahan seperti apa yang bahan seperti apa yang nggak ribet, yang nggak rewel gitu. Iya tadi katun yang ada pilih ada apa modifikasi Bahannya ya. kemudian juga semi woolnya juga yang gramasinya nggak terlalu berat itu masih aman-aman aja kok bahkan uh, somehow ya aku kalau misalnya lagi nggak ada yang bantuin di rumah masuk Hmm. mesin ya oke aja tuh alhamdulillah pernah aku Oke. coba sih ya Ya. masih Oke, fine oke. fine aja. Kalau misalnya untuk bahan yang harus dihindarin ada nggak? Yang kayak bahannya itu rewel banget nih, itu bahan-bahan seperti apa Mbak Nina? Hmm, kalau baju kerja aku menghindari linen kusut Kusut. Oh, ya. gampang kusut. Dan memang ya beda ya ininya kan vibe-nya tuh beda kalau linen kan bawanya kayak mau liburan kemana gitu ya ke Ya. pantai kan gitu terus juga yang kedua yang 100% katun itu sih itu pun kusut gitu kan tapi juga yang banyak polyesternya itu juga nggak bagus juga kan untuk bumi dan juga untuk yang memakainya karena terlalu panas gitu Hmm. Jadi emang ya. disesuaikan. Iya, terus yang ya kalau mau pakai yang sutra-sutra juga it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga kan sutra yang nggak terlalu mengkilap banget gitu, sutra yang agak ngedove gitu. Seperti itu. Jangan yang terlalu lihat di badan gitu. Ada kan yang kalau keringetan kalau banget kan di badan apa hindari karena nggak enak ya kalau kita ke kantor terus nempel gitu Kelihatan kan. udah nyeplak kayak gitu ya Mbak. Itu juga nggak Nah, oke gitu. oh, menarik. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari Livia Marantika 06. Mbak Dina, ada tips nggak style busana kerja yang syar'i tapi tetap modis? Kalau yang untuk syar'inya gimana tuh Mbak? Iya, kalau aku balik lagi di penggunaan bahannya, karena syari itu kuncinya bukan di mana-mana ya, kuncinya kan di penggunaan kerudung yang lebih panjang gitu ya. Jadi
Kalau menggunakan busananya, menggunakan bahannya itu yang pakai sifon mungkin ya, yang banyak dipakai sekarang kan syari kan pakai sifon itu kok menurut menurut pandanganku pribadi sih. Kemudian karena sifon itu tipis ya, jadi kan harus pakai bahan yang banyak. Nah kalau pakai bahan akhirnya kan jadinya terlalu lebar banget. Nah itu pun membatasi gerak. Jadi busana yang ada di Nina Nugroho sekarang, dressnya merupakan dress align, itu juga bisa jadi pilihan sih untuk yang pakai busana syari. Kerudungnya tinggal pakai kerudung syari aja. Kita pun karena tidak terlalu banyak modifikasi, jadi bisa langsung diterapkan. Tapi juga ada beberapa yang memang modifikasinya tuh di bawah, supaya bisa lebih Hmm. ramah terhadap teman-teman yang menggunakan busana syari. Karena kan dari atas sampai pinggang kan ketutup ya. Jadi kita pakai Ya, detail-detail bawah. Seperti itu. Ada modifikasi warna juga gitu. Seperti itu. oke. Jadi Jadi jangan sampai karena syari tapi juga kemudian eh, ya itu ya warnanya pilih yang terlalu terang kan nggak enak juga dilihat. Kalau aku itu sih bener-bener. caranya supaya kita tuh eh pakai busana kerja nyaman tapi sopan gitu. Kadang kala ya Oh, pasti, tapi kalau warnanya terlalu ngejreng-ngejreng juga kan nggak enak, nggak terlalu aman dilihat orang seperti itu. bener-bener. Oke. Wah, ternyata udah ada yang nanya-nanya juga dan karena kita durasinya terbatas Mbak Nina, aku mau ngasih kuis nih. Dan ada hadiahnya juga dari Nina Nugroho Store yaitu ada 5 piece hijab dan juga ada healthy package dari Nina Nugroho Store. Oke, dan tadi ketiga penanya yang pertanyaan yang aku bacain itu yang udah dapat hadiah, Mbak. Dan ada dua orang lainnya, hadiahnya itu masih sama, tapi yang kali ini aku kasih kuis. Yang mana Hmm. jawabannya tuh tadi udah disebutin sama Mbak Nina. Oke, ini mungkin teman-teman semua udah pada siap untuk menjawab pertanyaan dari aku yang nanti akan mendapatkan hadiah. Nanti tuh Mbak yang akan aku pilih adalah yang menjawab tercepat dan juga paling tepat. Dan ini Oke. dari tadi pertanyaannya harusnya sih pada bisa jawab karena udah beberapa kali di-mention sama Mbak Nina. Ya. Oke, Saruka. Nah, pertanyaan pertama langsung aja masuk ya Mbak. Pertanyaannya nih. Oke, sejak tahun berapa Nina Nugroho menggeluti dunia fashion? Tadi Mbak Nina sempat mention di akhir-akhir ya Mbak. Pertanyaannya sekali lagi aku bacain. Sejak tahun berapa Nina Nugroho menggeluti dunia fashion? Ayo, Ayo, ayo. ada yang bisa jawab belum nih? Belum ada yang bisa jawab nih Mbak. Oke, udah ada yang bisa jawab Mbak. Ini bener nggak nih? Dari Yesi underscore Ardila. Sejak tahun 2010. Yeay, betul. Bener ya? Oke. Dijawab. Aku langsung betul salah kan gitu nggak apa-apa. Boleh dong. Ini 2010 bener atau salah? Bener kan? Iya, kalau kalau aku mulai bergelut di Hmm. dunia fashion 2010, kalau Nina Nugrohonya Hmm. 2016. Oke, berarti bener ya si Yesi underscore Ardila. Selamat buat Mbak Yesi. Dan yang kedua itu pertanyaannya lebih mudah lagi Mbak. Karena jawabannya berkali-kali sudah dijelasin sama Mbak Dina. Secara umum, apa ciri khas koleksi-koleksi dari Nina Nugroho? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini dari tadi udah berkali-kali, beribu-ribu kali Mbak Dina kasih tahu. Tuh, selamat nih. Kayak belum ada yang bisa jawab. Aku bacain lagi pertanyaannya. Secara umum, apa ciri khas koleksi-koleksi dari Nina Nugroho? Nyaman, aman. Masih kurang tepat atau udah tepat Mbak Dina? Ciri khas Ciri ini. eh, kurang spesifik kayaknya ya Mbak ya. Pertanyaannya masih kurang spesifik. Di Nina Nugroho Store itu apa yang outfit seperti apa yang Mbak Nina jual? Mungkin itu lebih masuk kali ya. Busana Muslim kerja masuk Mbak? Ada yang jawab busana Muslim kerja nih? Oh iya, Brandina Nugroho tuh menyediakan busana apa gitu kali ya. Hmm. Tuh.
ada yang jawab busana muslim kerja. Itu benar atau Oh, salah? ya ini Mbak Teta underscore Suryani ya. Betul Mbak Teta. Oke, berarti Mbak Teta ya. Oke, ini udah aku foto. Hmm. Selamat untuk Mbak Teta, Mbak Yesi, terus tadi ada TRRN 17 dan ada Livia dan Diantri Iswandari yang mendapatkan 5 piece kerudung dan juga healthy package dari Nina Nugroho Store. Oke, ini baru pada jawab ternyata, tapi udah banyak, udah pemenangnya udah dibacain. Mbak Nina, terima kasih banyak untuk live-nya hari ini. Ada pesan-pesan nggak dari Mbak Nina untuk teman-teman semua? Pesan-pesannya adalah yuk melalui busana kita bisa menjadi sebuah pribadi yang berdaya, yang Hmm. melalui keberdayaannya itu nanti kita sama-sama melejitkan keberdayaan kita. Jangan sampai melalui busana kita tidak bisa terlejitkan keberdayaannya. Seperti itu. Terima Oke. kasih Kalau Broho untuk live Instagram. Terima kasih Mbak Nina untuk waktunya ngobrol-ngobrol sama aku sore hari ini dan juga untuk bajunya. Aku suka banget bajunya Mbak. Cocok banget buat Terima aku pakai ke kantor. kasih, luar biasa. Makasih doanya ya buat Nina Terima Nugroho. kasih. Iya, nextnya bakal ngeluarin koleksi apa lagi nih Mbak mungkin? Dalam waktu dekat gitu? Ya, kita malah mau ngeluarin yang signature lagi, yang limited edition nih Mbak, Oh, gitu. Jadi oke. memang Kapan segala rencananya? punya ya, ternyata nggak bisa langsung brek di awal. Dari Eh, ke dari lebar ngerucut jadi lebar lagi perlahan-lahan tapi ya Mbak. di tanggal 28, insya Allah kita ada fashion show dengan Bank Indonesia kan, melalui event ISEF ini, gitu kan. Iya. Heeh. Kalian peluncuran busana limited edition-nya. Kebetulan kita menggunakan busana yang pakai wastra Nusantara juga, pakai kain tenun Hmm. Baduy nih, Janggawari pastinya. Janggawari itu luar biasa sekali karena Janggawari adalah tenun yang unik dari Baduy. Nggak semuanya bisa menenun tenun Janggawari ini. Sak Baduy itu cuma ada 7 yang bisa menenun tenun Janggawari, dan itu nanti bisa jadi busana special edition teman-teman yang bisa mulai dibeli, didapatkan di tanggal 28 Oktober. Seperti Oh, itu. keren-keren. Nggak sabar untuk lihat koleksinya akan seperti apa. Semoga Mbak Amin, Nina nanti sukses untuk acara show-nya juga ya Mbak. amin, ya robbal alamin. Terima kasih ya. Hmm. Terima kasih Mbak Dina. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga Mbak Dina dan juga Nina Nugroho Store makin sukses. Amin, amin, ya robbal alamin. Hmm. Makasih. Izin live Terima ya. kasih. Iya, sampai bertemu lagi Mbak Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Dream, tadi aku udah ngobrol panjang lebar sama Mbak Nina. Buat kalian yang ketinggalan obrolannya, bisa langsung nonton channel ulangnya di IGTV Dream. Aku Sania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.